Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal aradtal amanati 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Wa qala aydan fi ayatil ukhra, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, dari sekecil-kecilnya nikmat sampai sebesar-besarnya nikmat. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Sayyidul Wujud, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi yang saya bacakan itu tentang masalah amanah. Mengapa demikian? Karena para sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ajaran Islam apa yang paling susah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, amanah. Tiada lain dan tiada bukan, kita sebagai manusia diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah fil ardi, jadi pemimpin di bumi. Untuk apa? Untuk mengolah bumi. Karena kenapa? Karena manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita bahagia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah fil ardi. Tapi di sisi lain kita sangatlah risau, sangatlah takut apabila amanah tersebut kita lalaikan. Mengapa demikian? Karena tatkala di mana kita melalaikan amanah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Allah berfirman di dalam ayat lain, wala tufsidu ba'da islahiha. Janganlah engkau merusak apa yang sudah saya ciptakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, tatkala di mana kita mempunyai suatu hobi, yang mana hobi itu sangat kita cintai. Contohnya seperti kita hobi memelihara ikan hias. Kita hias, kita perindah tempatnya, kita berikan hiasan-hiasan yang sangat bagus. Tatkala di mana kita hias ikan tersebut, kita kasih akuarium dan sebagainya. Suatu ketika kita tariklah, kita pergi, kita titipkan hobi kita kepada orang lain. Tatkala di mana kita pulang dari rihlah tersebut, tapi orang yang kita amanahi itu malah melalaikan apa yang kita amanatkan kepada dirinya, pasti dan pasti kita akan marah. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan bumi ini kepada kita, janganlah sekali-kali merusaknya dan jangan pernah sekali-kali melalaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya, khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah teman-teman, sekarang aku akan membahas tentang akuarium. Pasti kalian tahu akuarium itu apa. Boleh kita ibaratkan akuarium itu seperti bulan suci Ramadan. Bila di bulan ini kita memperbanyak sholat sunnah, kita perbanyak zikir, perbanyak sholawat,
itu akan terasa sangat indah, berkah, bahkan pahalanya itu pun akan berlipat-lipat ganda. Nah, kita balik lagi ke akuarium. Jika akuarium itu ditanami ikan hias, kita berikan tanaman-tanaman hias, mungkin akuarium itu akan terlihat sangat indah dan mungkin cantik. Nah, kalau misalkan di bulan suci Ramadan kita buat gibah, misalnya kita gibah atau mabuk-mabukan atau judi, itu akan mengotori di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Nah, kita balik lagi ke akuarium. Jika akuarium dikasih lumpur, dikasih bebatuan yang mungkin kotor, itu tuh akan terlihat sangat jelek, bahkan terlihat kumuh. Ya nggak sih teman-teman? Nah, maka dari itu yuk kita perbanyak sholawat, kita perbanyak sholat sunnah, kita perbanyak zikir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalian tahu kan apa itu akuarium? Pasti teman-teman juga punya akuarium di rumah. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui tentang akuarium? Yang jelas indah sangat, bukan? Di dalamnya terdapat ikan-ikan yang sangat indah dan tumbuhan air yang sangat beragam. Tapi tidak sembarangan ikan yang dapat masuk ke dalam akuarium tersebut. Hanya ikan-ikan pilihanlah yang dapat masuk ke dalam akuarium itu. Begitu pula dengan surga. Tidak sembarangan orang yang dapat masuk ke dalam surga. Hanya orang-orang pilihanlah yang diperuntukkan untuk masuk ke dalam surga dan menikmati keindahannya. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, wajannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Begitu pula seperti akuarium tadi, hanya ikan-ikan pilihanlah yang dapat masuk ke akuarium. Dan surga hanya diperuntukkan untuk orang yang bertakwa dan indah keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hidup manusia seperti ikan dalam akuarium. Saat seseorang melaksanakan ibadah puasa, ia tidak rela sebutir nasi masuk ke dalam perutnya. Ia tidak rela setetes air pun membasahi tenggorokannya. Meskipun saat ia ingin melakukannya, tidak seorang pun yang melihat. Inilah tingkat kesadaran dalam beragama yang luar biasa. Kesadaran ini yang disebut dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekalipun engkau belum mampu seperti yakinlah bahwa Allah melihatmu. Dari definisi tersebut, yang ada pada diri orang yang berpuasa adalah kesadaran. Fa'innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihatmu. Kesadaran itulah yang menggerakkan hati dan jiwa orang yang berpuasa, sehingga mampu menolak keinginan untuk makan, walaupun tidak ada yang melihat. Begitulah sebenarnya hakikat hidup manusia. Tidak ada tempat, tidak ada waktu, kecuali Allah selalu mengawasi setiap gerak langkahnya. Ibarat sebuah minimarket, ketika kita masuk ke dalamnya, sudah nampak jelas adanya CCTV di beberapa sudut. Apakah yang ada di benak pikiran kita? Masih adakah dorongan untuk melakukan pencurian di tempat tersebut? Tentu saja tidak sama sekali. Keengganan melakukan pencurian menjadi kuat karena ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan terekam sepenuhnya di dalam CCTV tersebut. Sungguh hidup manusia sangat transparan di hadapan Allah. Sungguh tidak ada yang tertutup dari pengawasan Allah. Allah mengawasi seluruh perjalanan hidup manusia 24 jam sehari tanpa jeda.
Bumi pun atas izin Allah akan bercerita tentang keseharian kita. Maka menjadi keharusan bagi setiap manusia untuk terus berusaha membuat catatan-catatan yang baik dalam hidupnya sebagai bukti kesadaran atas apa yang Allah sampaikan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mengenai akuarium, ketika kalian memiliki akuarium yang ukurannya kurang dari 216 liter, lalu baju kalian terkena cipratan airnya, sedangkan di dalamnya ada kotoran ikan, maka baju tersebut tidak bisa dipakai untuk sholat. Karena menurut madhab Imam Syafi'i, kotoran ikan itu hukumnya najis, sedangkan menurut Imam Maliki tidak najis. Ketika kalian memiliki akuarium yang ukurannya lebih dari 216 liter dan terkena najis, maka hukum air tersebut tidak najis dan tetap suci. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagul ma'u kullataini lam yahmil khayatha." Ketika ada air yang ukurannya lebih dari 2 kulah, itu tidak ada najis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.